itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan beban-Mu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Berapa banyak di antara Anda ketika Anda mendengar pesan ini, firman Allah punya pewahyuan yang kuat bahwa Dia sediakan awal yang baru bagimu. Kalau hari ini Anda menderita sakit penyakit, Tuhan sediakan kesembuhan bagimu.
Kalau Anda menderita hari ini luka batin, depresi, Tuhan sediakan kelegaan dan kelepasan bagimu. Bagi Anda yang diikat oleh kuasa gelap, jadilah yakin bahwa Tuhan ingin membebaskanmu. Bahkan bagi Anda yang hari ini ragu-ragu akan keselamatan jiwamu, Dia sediakan pengampunan dosa dan keselamatan bagimu. Yang Tuhan mau adalah hari ini Anda lihat karya salibnya. Bagaimana Yesus dicambuk, Ia dipukuli. Bagaimana Ia disalibkan. Ia membeli pengampunan dosa bagi kita. Dan kesembuhan serta kelepasan bagi kita. Ini semua sudah disediakan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kalau Anda mau percaya saja kepadanya, Anda bisa jamah jubahnya. Sama seperti Yesus, ketika perempuan itu menjamah jubahnya, Yesus merasa ada tenaga yang keluar, yang mengalir. Itulah dunamos, itulah urapan Roh Kudus. Di tempat dimanapun Anda berada, kalau Anda punya iman kepada Yesus, urapan itu akan mengalir. Anda cukup letakkan tangan Anda di layar kaca Anda. Kita satu di dalam iman. Hari ini aku lepaskan urapan di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir urapan. Hari ini bagi mereka yang menderita sakit penyakit, organ-organ tubuh yang tidak lagi berfungsi, organ-organ yang rusak, ada virus, ada bakteri, kalaupun itu ada sel-sel ganas yang tumbuh atau bercokol, hari ini aku perintahkan jadilah lenyap in Jesus name. Mengalir kuasa Roh Kudus in Jesus name. Kalau ada kuasa gelap di dalamnya, turut campur di dalamnya, hari ini aku perintahkan jadilah bebas. Hai engkau roh jahat, pergilah in Jesus name. Jadilah sembuh, jadilah bebas. Terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan in Jesus name. Aku cabut setiap sel-sel ganas, sel-sel jahat yang tidak ditanam Allah. Hari ini aku cabut di dalam nama Yesus. Aku kutuk sel-sel jahat itu. Jadilah lenyap, jadilah mati dan jadilah lenyap in Jesus name. Dan untuk sel-sel yang sehat, untuk anggota-anggota tubuh, organ-organ tubuh, jadilah sehat, jadilah sembuh. Terimalah kesembuhan in Jesus name. Terimalah kelepasan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan in Jesus name. Semua kanker, tumor aku cabut dalam nama Yesus. Pergi, lenyap in Jesus name. Semua virus, bakteri dalam bentuk dan macam apapun hari ini aku perintahkan. Lenyap, pergi in Jesus name. Jadilah sembuh, mengalir kuasa Roh Kudus. Terimalah urapan Allah. Bagi yang depresi, yang mengalami beban emosional, hari ini problem emosional, dalam nama Yesus aku perintahkan semua roh jahat di balik semua ini untuk lenyap, untuk pergi in Jesus name. Lepaskan cengkeramanmu, jadilah bebas. Be free in Jesus name. Mengalir, mengalir, mengalir. Aku lepaskan, mengalir urapan kesembuhan, mengalir urapan Allah. Oh rabaka barala barabara baraba. Be free, be healed in Jesus name. Jadilah sembuh, terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan in Jesus name. In Jesus name, in Jesus name. Be healed, be free. Jadilah sembuh, jadilah bebas. Terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan in Jesus name, in Jesus name. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu ku sembahkan. Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang.
Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Sekali lagi, oh ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang bahwa kita manusia, di dalam hidup setiap manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan untuk manusia yang lakukan kesalahan, apabila dia tahu dia salah dan dia mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau minta belas kasihan dengan Tuhan, mau minta ampun dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka belas kasihan Tuhan akan turun dan Tuhan berikan kesempatan kedua kepada dia. Tetapi tidak semua manusia dia bisa sadar kalau dia itu salah. Ada dua jenis manusia. Jenis manusia yang pertama, dia sudah lakukan kesalahan, tetapi dia tidak pernah tahu kalau dia salah. Dia selalu menuding orang lain salah, orang lain salah, orang lain salah. Kalau dia tidak pernah sadar bahwa dia itu salah, hanya menuding orang lain salah, bagaimana dia bisa bertobat? Bagaimana dia bisa minta ampun kepada Tuhan? Dia tidak akan pernah bertobat dan tidak akan minta ampun kepada Tuhan karena dia tidak pernah merasa salah. Kalau dia tidak bertobat dan tidak minta ampun kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan yang kedua daripada Tuhan? Maka dari itu, kita berbuat salah itu wajar, tetapi kita harus tahu firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi, maka dia akan kutegur. Kalau ditegur tidak mau, dia akan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saat Tuhan tegur kita, saat kita tahu kita salah, kita harus mengakuinya dan minta ampun dengan Tuhan. Teguran Tuhan datangkan kebaikan. Dan saat kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kesempatan yang kedua.
Saudara-saudara, di Alkitab ada mencatat cerita tentang ada anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu itu dia minta kepada bapaknya, dia minta bagian hartanya, dia minta setelah bapaknya kasih uangnya dia pakai berfoya-foya. Dan dia jatuh miskin, jatuh bangkrut, sampai untuk makan pun gak ada. Ketika dia terpaksa kerja di kandang babi, dia memakan ampas babi pun dia tidak dapatkan. Bapak, ibu, saudara-saudara, tetapi respon ketika Tuhan izinkan anak bungsu itu bukan hanya bangkrut, bukan hanya habis uangnya, sampai makan pun tidak ada. Tuhan izinkan itu. Responnya dia katakan, Tuhan aku salah. Dia tahu dia salah. Dia minta ampun dengan Tuhan. Bukan hanya minta ampun dengan Tuhan, dia mengambil keputusan akan datang kepada bapaknya. Dia akan minta ampun dengan bapaknya. Saudara-saudara, dia tahu dia salah. Dia mengambil keputusan untuk minta ampun, untuk bertobat, dan untuk minta maaf. Apa yang terjadi? Ketika dia datang pada bapaknya, dia pikir dia akan dihukum, diapakan pun dia akan terima. Tetapi bapaknya ternyata tidak hukum dia. Bapaknya kasihkan dia kesempatan yang kedua. Bapaknya berkasih dia jubah yang bagus. Bapaknya kasih dia cincin. Bapaknya buka pesta, potong domba-domba untuk dia boleh melakukan, boleh menyambut dia. Itu sebabnya kalau bapak di dunia aja begitu, apalagi bapak di surga. Tuhan kasihkan kesempatan yang kedua. Dan Tuhan akan berikan izin bagaimana itu boleh terjadi. Dan ketika kesempatan kedua diterima oleh anak bungsu itu, saudara-saudara, pertobatannya membuat dia mengalami hidup yang baru. Bagaimana saudara dan saya? Kita masuk ke manusia yang jenis mana? Apakah kita masuk dalam manusia yang jenis kita lakukan kesalahan, kita tetap ngotot kita benar dan kita benar? Atau ketika Tuhan izin kita lakukan kesalahan, kita tahu, Tuhan aku salah, aku minta ampun. Saudara-saudara, hari ini kami kumpul Imlek di rumah saya. Seluruh keluarga saya, anak saya, cucu saya, menantu saya, butut saya. Padahal seharusnya itu tidak akan terjadi di dalam hidup saya. Keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan. Tetapi saya tahu saya salah. Saat saya tahu saya salah, apa yang saya lakukan? Saya minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Aku tahu selama ini aku lakukan banyak kesalahan. Keluargaku hancur bukan karena orang lain, karena aku yang salah. Ampuni aku Tuhan, tolong aku, pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika aku mengaku salah, ketika aku minta ampun dengan Tuhan, maka Tuhan yang pegang tanganku, Tuhan yang tolong aku, dia tuntun langkahku, sehingga pertobatanku berjalan. Oleh karena aku bertobat, firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Maka seluruh keluargaku semuanya tahu, masing-masing tahu salahnya di mana, masing-masing bertobat dan berubah. Baru ada pemulihan. Dan aku tahu, saudara, ketika kita harus tahu kita salah, kita bertobat, baru ada kesempatan kedua. Dan Tuhan berikan di dalam hidup saya, di dalam hidup keluarga saya, ada kesempatan kedua. Punya komunikasi yang baik, sama-sama mengasihi Tuhan, punya hubungan yang baik. Kesempatan yang kedua itu terjadi ketika aku tahu aku salah. Aku minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampunin. Ayo Bapak Ibu sekalian yang dengarkan video ini, jangan malu kalau kita salah untuk minta ampun. Jangan takut kalau kita salah untuk minta maaf. Minta maaf kepada manusia, minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika kita lakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan kesempatan yang kedua di dalam hidup kita. Ketika saudara mau melakukannya, saudara percaya Tuhan punya kasih, dia selalu berikan kesempatan kedua. Maka untuk yang mau melakukannya, percaya
kesempatan kedua pasti ada di dalam hidupnya. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan amin.